Sab'atu Ahruf itu apa? Ya, kesimpulannya bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dengan macam-macam bacaan, tidak dalam satu macam bacaan. Memang pertama satu macam bacaan, ya, tapi oleh Rasulullah SAW meminta kepada Jibril berkali-kali, ya, falam azal atas itu berarti berkali-kali selalu, ya, atas permintaan Rasulullah SAW akhirnya ditambahi. Kenapa kok mintanya ke Jibril? Karena Jibril penyampai, ya, penyampai wahyu. Berarti nanti yang Jibril tentunya karena utusan Allah, ya ke Allah. Nah, jadi dari sini pula, ya, bahwa Sab'atu Ahruf kesimpulannya, ya, macam-macam bacaan, tidak satu macam bacaan, ya. Nah, sekarang Al-Quran yang diturunkan dengan macam-macam bacaan diajarkan, karena Rasulullah mendapatkan dengan Sab'atu Ahruf dengan macam-macam tersebut, diajarkan kepada para sahabat. Sahabat ada yang cuma satu macam, ada yang macam-macam bacaan yang diterima, dengan bukti bahwa tahu-tahu Umar bin Khattab yang selevel dia saja baru tahu kalau Al-Quran diturunkan tidak seperti apa yang diajarkan Rasulullah kepada dia saja, tahu-tahu yang diajarkan kepada Hisam bin Hakim itu lain dengan yang diajarkan kepada Umar bin Khattab. Dari situ, ya, bisa disimpulkan bahwa tahu-tahu para sahabat itu juga asalnya tidak mengerti, walaupun, ya, kita yakin sesudah itu, sudah tahu itu, ya, tentunya Umar bin Khattab, ya, akan diajari dengan yang lain, gitu. Hadis yang lain juga Ibnu Mas'ud itu baru tahu waktu itu, ya, tapi hadis yang lain ceritanya Ibnu Mas'ud itu ketika di masjid mendengar orang baca lain, ada yang datang lagi ke masjid, tahu-tahu bacaannya lain lagi, sehingga Ibnu Mas'ud itu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, loh, kok Quran kayak begini, gitu kan. Nah, Quran kayak begini, terus di dalam hatinya, karena Ibnu Mas'ud itu sebelum masuk Islam mengira kalau Al-Quran, taruhlah Al-Quran itu ibaratnya begini. Nah, setelah sudah masuk Islam dan tahu-tahu Quran dibaca yang satu dengan yang lainnya berbeda, itu si Ibnu Mas'ud di dalam hatinya merasa, loh, kok Qurannya kayak begini. Nah, enaknya ngomong, ya, kasarannya, kok lebih parah daripada lebih apa ya, enaknya ngomong, ya, lebih kok begini ya, saya pikir begitu, tapi kok lebih lebih dari yang saya bayangkan waktu saya belum masuk Islam. Tapi akhirnya Rasulullah datang, ya, ya Allah, ya, Rasulullah dikasih tahu Allah lah, itu Allah maha mengetahui, ya. Akhirnya Ibnu Mas'ud itu dielus dadanya oleh Rasulullah. Dielus dadanya itu kesimpulannya tenang Ibnu Mas'ud. Nah, dielus dadanya untuk menenangkan hatinya, jangan punya pikiran seperti itu lah, gitu loh, ya. Jadi itu isi hadis yang diriwayatkan oleh riwayat yang lain, tapi diceritakan oleh Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Karena Al-Quran yang diturunkan dengan Sab'atu Ahruf itu tidak kurang dari
21 hadis sahih. Jadi Al-Quran diturunkan dengan sama haruf. Nah, sekarang Al-Quran yang diturunkan dengan macam-macam bacaan diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sekali lagi, sahabat banyak yang menerima hanya cuma satu macam, ada dua macam, ada yang macam-macam. Nah, kemarin atau Anda bisa membaca di Maisuro halaman 339. Nah, perjalanan Al-Quran seperti itu, ya, itu berjalan sekitar 100 tahun, 1 abad, sampai pada zaman tabi'in awal. Pada zaman tabi'in awal, Al-Quran itu dibangsakan kepada ulama-ulama besar di masing-masing kota besar, di mana kota besar Islam pada waktu itu adalah di Mekah, Madinah, ya, Basrah, Kufah, Damaskus atau Asyam. Di 5 kota ini, ya, karena Islam itu sendiri makin tersebar, ya, saentero Jazirah Arab, bahkan di luar Jazirah Arab, tapi pada waktu tabi'in awal itu masih di dalam Jazirah Arab saja, ya, keluarnya ya masih belum menjadi pusat peradaban atau pusat ilmu pengetahuan. Yang jelas 5 kota besar tersebut muncul lahir ulama-ulama, ya, ulama-ulama besar, di mana bacaan Al-Quran itu kalau ulama besar di Mekah itu ya Ibnu Katsir. Nah, jadi ini bacaan siapa? Bacaan Ibnu Katsir. Ya, jadi bacaan Al-Quran itu bangsakan kepada nama ulama di kota tersebut. Nah, jadi yang asalnya bacaan sebelum zaman tabi'in awal, ya, itu dibangsakan kepada nama sahabat. Oh, ini bacaan siapa? Oh, ini bacaan Zaid bin Thabit. Ini bacaan siapa? Oh, ini bacaan Ali bin Abi Thalib. Ini bacaan siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini bacaan siapa? Ibnu Mas'ud. Seperti itu. Nah, tapi setelah itu, ya, di masing-masing kota, kalau di Madinah itu Nafi. Nah, muncul itu. Terus di Basra Abu Amr, ya, dan sebetulnya termasuk Yakub dan Abu Ja'far segala itu ya muncul yang selama ini kita tahu, yang Asim Hamzah Said, Damaskus itu Ibnu Amir, sebetulnya lebih dari itu. Tapi kebetulan setelah 200 tahun kemudian lahir Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid juga mempelajari, ya, kepada ulama-ulama besar. Ulama itu kalau di sejak waktu itu, sejak zaman tabi'in itu ada sebuah sebuah panggilan atau sebuah istilah populer, orangnya kalau ahli dalam bidang ilmu apa saja, entah hadis, entah Al-Quran, entah qiraat, entah fikih, ya, dan lain sebagainya, itu disebut imam. Nah, imam siapa? Imam Syafi'i. Imam siapa? Oh, ahli ulumul Quran Imam Asyuti. Ahli qiraat siapa? Imam Syatibi. Nah, ya, jadi itu imam siapa? Imam Nafi, Imam Ibnu Katsir. Nah, imam-imam yang di dalam ilmu qiraat itu istilahnya lain dengan imam yang sebuah panggilan populer atau ya sebutan orang yang alim, yang alama, ya, di sebuah disiplin ilmu. Nah, imam qiraat itu boleh disebutkan imamnya asal bacaan kedua perawi sama. Tahu-tahu tidak sama bacaan dua perawi. Nah, dari abad 2 setelah lahirnya Ibnu Mujahid, maka Ibnu Mujahid belajar berbagai kota, melalang buana, baik di Basrah, berguru dengan bacaannya Abu Amr Al-Basri, itu Abu Amr itu, ya.
Terus ke Syam, Damaskus. Karena Ibnu Mujahid itu kelahiran Kufah, ya tentu ke Asim, Hamzah, dan Isai, terus ke Madinah, terus ke Al-Madani, Nafi, ya, terus terakhir di Ibnu Katsir. Dan hebatnya Ibnu Mujahid itu di samping Talaqi Mustafa, dia juga mencatat. Jadi menulis, karena alat-alat tulis pada waktu itu sudah makin canggih, bukan seperti waktu zaman Al-Quran diturunkan, di mana penulis wahyu itu ya alat-alat tulisnya seadanya, yang papannya juga kadang-kadang dengan lempengan batu, dengan lempengan tulang, ya, dengan lempengan apa itu kulit, lempengan pelepah kurma, dan lain-lain. Tapi zaman tabiin itu rupanya itu sudah alat tulis, mungkin kita nggak tahu persis apa kertas sudah ada, mungkin kalau tahu ada ya itu masih kasar tapi sudah menjadi alat-alat tulis. Nah, kalau menurut peradaban kertas itu ya kan ada itu kirtosin di dalam Al-Qur'an, kan kirtosin berarti kertas itu ya pokoknya alat tulis itu sudah mulai ada ya. Nah, cuma menurut peradaban dengar-dengar ya itu dari Cina. Makanya waktu ada hadis utubul ilma walau bisin itu ya karena Cina itu peradabannya sudah tinggi ya, diantaranya adalah kertas itu walaupun sangat sederhana. Nah, Imam Ibnu Mujahid itu di samping Talaqi Mustafa kepada imam-imam akhirnya bilang imam kiroat ya, imam-imam yang ahli kiroat tadi ya, masing-masing kota dengan nulis juga. Maka akhirnya Imam Mujahid menulis kitab namanya Kitab Sam'ah ya, yaitu kitab yang menjelaskan bacaannya imam 7 yang ngambil dari masing-masing kota besar Islam pada waktu itu. Dan akhirnya setelah sudah pulang, sudah dapat ya catatan Anda, terus diajarkan dengan kitab Sam'ah tadi. Nah, jadi pada waktu itu sudah mulai di samping Talaqi Musyafahah, murid-muridnya itu ya, itu juga nyatet dari kitab Mustamah itu. Jadi murid-murid Ibnu Mujahid. Nah, kalau sebelumnya itu seperti Ibnu Mujahid dan sebetulnya bukan Ibnu Mujahid saja, dengan ulama-ulama yang lain kalau kepingin menguasai atau belajar qiraat Al-Qur'an yang macam-macam bacaan itu ya mesti harus melalang buana ke berbagai kota. Tapi setelah masa Ibnu Mujahid tersebut ya orang belajar tidak perlu harus melalang buana, walaupun masih ada ya, tapi cukup satu ulama saja, jadi belajar ini yang belajar yang dari mana, oh ini Ibnu Katsir, oh yang sini. Nah, bukunya ada ya, ada penjelasan di kitab Mustamah. Oh gitu, siapa ini? Oh ini Nafi, oh yang ini. Jadi cukup satu orang, yaitu yang dipopulerkan, dimasyhurkan oleh Imam Ibnu Mujahid tersebut. Maka dari situlah muncul istilah kiroat sab'ah. Berarti enaknya ngomong kiroat sab'ahnya Imam Ibnu Mujahid. Pola ya pembelajaran ala Ibnu Mujahid sehingga akhirnya menjadi populer menurut Thorik Ibnu Mujahid. Ya, kitabnya Kitab Usama. Begitu selama 1 abad lebih muncul namanya Imam Abu Amr Ad-Dani menulis kitab At-Taisir. Berarti Imam Abu Amr Ad-Dani itu setelah itu muncul kalimat Ibnu Mujahid itu muncul abad ketiga. Kalau ini di Imam Abu Amr Ad-Dani ya, Abu Amr Ad-Dani itu kelahiran Andalusia di Spanyol Selatan sana sampai meninggalnya, walaupun mencari kiroat-kiroatnya gurunya itu dari timur juga, dari khilafah Islamiyah pada waktu itu ada timur ada barat. Yang timur itu Bani Abbas ya, Bani Abbasiyah, yang sebelumnya Bani Umayyah. Bani Umayyah setelah runtuh lari ke Afrika Utara, terus ke Maroko nyebrang ke daratan Eropa, mendirikanlah daulah Islamiyah di
Spanyol yang disebut Andalusia. Nah, jadi Andalusia bercokol di Eropa yang belum ditaklukkan pada waktu itu hanya Perancis dan Inggris. Semuanya sudah menjadi kekuasaan Bani Umayyah atau Daulah Islamiyah yang berkuasa di daratan Eropa. Nah, tapi untuk para ulamanya ilmu pengetahuan yang dalam politik ada Bani Abbas, ya, Abbasiyah, ya, di sini Bani Umayyah. Nah, ulama-ulamanya seperti Abu Amr Adani, Imam Asy'atibi itu ya bebas saja ke timur, ya, nyebrang dulu ke Gibraltar situ, nah, dari Maroko terus ke timur, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, ya ke Mesir. Pada waktu itu Mesir sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, belajar di situ, nah terus nyebrang lagi, ya, nyebrang lagi ke Basrah sana, ke Kufah, Damaskus, ya, putar lagi ke Madinah, terakhir ke Mekah. Nah, jadi Imam Asy'atibi, Abu Amr Ad-Dani, itu ngambil sanad mereka talaqqi syafahnya ke dunia timur, Bani Abbasiyah, ya. Dan mereka kalau keilmuan itu nggak ada unsur politik, jadi bebas, apalagi waktu itu belum ada paspor. Jadi kalau politik, ya tadi ada Bani Umayyah yang berkuasa di daratan Eropa, Bani Abbas itu yang ibu kotanya di timur, yaitu di Kufah dan Basrah. Nah, dari masa ini abad kelima Hijriah, Abu Amr Ad-Dani, ya, dia menyingkat lagi, menyederhanakan perawi-perawi dari Imam Tujuh yang dimana oleh Imam Ibnu Mujahid itu setiap imamnya, ya, dicantumkan, ya, dijelaskan perawi-perawinya. Ada yang 3 perawi, ya, dari satu imam, ada yang 5 perawi, ada yang 7 perawi, ada yang lebih, ya. Nah, maka dari 7 imam yang perawinya banyak tadi oleh Imam Abu Amr Ad-Dani disederhanakan, masing-masing imam hanya diambil 2 perawi, yang selama ini kita tahu bahwa Nafi' perawinya Qaulun Waris, Ibnu Katsir, Al-Bazzi-Kumbul, Abu Amr Ad-Durasusi, Ibnu Amir, dan seterusnya itu. Nah, maka sejak waktu itu abad kelima Hijriah, ya, Imam Abu Amr Ad-Dani itu mengajarkan ala Abu Amr Ad-Dani. Maka ala ala At-Taisir, kitabnya kitab At-Taisir, ya, diajarkan. Jadi orang akhirnya belajar qiraat sab'ah itu mulai meninggalkan ala Ibnu Mujahid. Ala Ibnu Mujahid ditinggalkan karena terlalu banyak perawinya, mungkin orang terlalu banyak, ada banyak mengalami kesulitan, ya, akhirnya pelan tapi pasti akhirnya ditinggalkan ala model metode yang diajarkan atau torik yang diajarkan oleh Ibnu Mujahid. Menjadi populer toriknya Abu Amr Ad-Dani, ya, di At-Taisir. Diajarkan udah kira perjalanan 100 tahun, 1 abad. Muridnya namanya Imam Asy'atibi. Nah, Imam Asy'atibi itu kelahirannya di Spanyol Selatan, juga dari Satoba. Ya, Satoba itu Spanyol Selatan, walaupun wafatnya di Mesir. Tapi kalau Abu Amr Ad-Dani itu, ya, dia lahir di Denia. Denianya itu Ad-Dani itu, dan Denia itu Spanyol Selatan sana, terus cari ilmu terus ke timur, terus wafat juga di mana? Di Denia juga. Jadi wafat di Spanyol Selatan sana. Nah, Abu Amr Ad-Dani itu kan menulis yang terkenal yaitu kitab At-Taisir, terus kitab Rasul Utsmaniyah, kitab Al-Mughni, kitab
apa itu tanda bacanya, itu Al-Kafi dan lain sebagainya banyak sekali. Oke. Nah, nah ini tadi Imam Ash-Shatibi itu menazomkan kitabnya gurunya namanya At-Taisir yang tadi. Jadi dinazomkan dengan syair ya. Di isinya itu dinazomkan sehingga pola pengajarannya ya lebih mudah. Kalau di At-Taisir itu kan ya menghafal umpamanya kolon itu kalau ada mim jama sesudahnya berupa huruf hidup itu gimana bingung. Nah, Imam Ash-Shatibi bikin nadom, imam-imamnya atau perawi-perawinya itu dirumuskan dalam rumus Ash-Shatibiyah. Jadi dengan huruf abjad, abajatun, nawazun. Contohnya kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi. Wasil domami mil jam'i qobla muharrokin dirokan wa kolunu bitakhiri jalan. Jadi wasil domamil jam'i, silahkan ya domahnya mim jamak ya qobla muharrokin apabila terletak sebelum huruf yang berharokat atau sebelum huruf hidup. Dirokan, dal itu siapa? Dal itu rumus Ibnu Katsir. Nah, gitu ya. Wa qalunu bitahir ya dan qalun baca dengan khilaf. Khilaf itu berarti dua wajah baca. Nah, umpamanya lagi ya. Wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Nah, wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Maliki dibaca maliki ya. Rawihi nasirun. Rawihi ro-nya siapa? Ro itu apa itu al-Kisai nasirun nun ya asing. Jadi di model kayak gitu itu akhirnya orang belajar itu lebih mudah apalagi menghafal bait Satibiyah di mana saya dulu Ustadz Asin dulu kalau bait Satibiyah kita harus menghafal ya sebanyak 1172 itu kita hafal dan diujikan setiap tahun. Waktu kita belajar, oh ini dalilnya mana? Kalau Anda baca ini dalilnya mana? Nah kayak gitu. Nah, kalau di IIK kita suruh menghafal bait Satibiyah, jangankan itu, ngapal Qurannya aja sudah dodoran ya. Jadi kasihan. Yang penting ngerti ya, paham ya, insya Allah. Maka dari itu di sini kalau kepengen tahu bait Satibiyah itu isinya apa, banyak caranya. Alhamdulillah, bismillah itu saya kerjakan di Indonesia dari berbagai kitab secara satunya akhirnya kita eksplor menjadi kaidah qiraat. Oke. Nah, dari sini ya Imam Ash-Shatibi itu abad ke 1200 Masehi. 1200 Masehi itu berarti kalau 1200 Masehi itu abad kedua Masehi, tapi kalau si apa Hijriahnya abad ke-6 Hijriah. Abad ke-6 Hijriah muncul apa yang diajarkan ala Imam Ash-Shatibi. Ya kayak At-Taisir tapi pola pembelajarannya ada bait-baitnya sehingga orang belajar itu asal apal baitnya itu untuk mengetahui baca Imam 7 enak sehingga akhirnya pola pengajaran seperti apa yang diajarkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani di kitab At-Taisir mulai ditinggalkan. Orang tertarik oleh pola pengajaran Imam Ash-Shatibi. Maka akhirnya ya pola atau paket bacaan yang seperti yang diajarkan oleh Imam Ash-Shatibi dalam bidang qiraat sama menjadi Thorik Ash-Shatibiyah. Nah, di sini Thorik Ash-Shatibiyah belajar qiraat sama populer dimanapun di dunia Islam ya itu belajar qiraat sama ya Thoriknya Ash-Shatibi. Jadi apa yang diajarkan model pengajarannya Imam Abu Amr Ad-Dani mulai ditinggalkan dan model Ash-Shatibi ini populer bahkan sampai sekarang. Pada abad ke-14 Masehi, berarti abad 14 Masehi itu kalau Hijriahnya berapa ya? 14 Masehi sampai sekarang itu ya sekitar 6 ya
12 tahun, abad ke-8 9 Hijriah ya. 8 sampai 9 Hijriah, abad ke-8 atau 9 Hijriah, muncul namanya Ibnu Jazari. Nah, Ibnu Jazari itu ya pola pengajarannya sebetulnya asalnya ya belajar qiraat samaannya ya model ala Imam Asy'atibi. Tapi Imam Ibnu Jazari itu akhirnya meneliti, mencermati bacaan ulama-ulama qiraat yang belum yang mutawatirah, yang belum terkodifikasi, belum terbukukan dan belum diajarkan secara populer. Maka ya pada waktu 1400 Masehi ya, berarti sampai sekarang sekitar 600 tahun yang lalu ya, 500 tahun yang lalu menulis ya kitab Imam 10. Nah, 7 ditambah 3 yaitu tiganya itu Abu Ja'far, Yakub dan Kholaf. Kholafnya ini Kholaf yang perawi Hamzah, tapi dia juga imam juga, tapi bacaannya lain ya, orangnya sama. Tapi bacaan yang diriwayatkan lain. Maka ditambah 3 ini ya Imam 7 ditambah 3 Abu Ja'far, Yakub dan Kholaf menjadi qiraat 10. Nah, qiraat 10 karena ini mutawatir ya. Maka qiraat 10 ditulislah namanya An-Nasr fil Qiraatil Asr. Wah, diajarkan. Jadi bukan qiraat sam'ah tapi 10 langsung. Nah, dengan torik ya dan riwayat yang banyak juga. Tapi tahu-tahu murid-muridnya banyak yang mengalami kesulitan. Akhirnya dia menazomkan supaya mudah seperti yang seperti yang ditempuh oleh Imam Asy'atibi, belajar qiraat sab'ah tapi berbentuk nasar bukan nazom. Akhirnya karena kurang berhasil, Imam Ibnu Jazari menazomkan kitab An-Nasr fil Qiraatil Asr, dinazomkan dengan nama Thayyibatun Nasr. Nah, berarti Thayyibatun Nasr itu nazomannya An-Nasr fil Qiraatil Asr, yang pembentuk nazoman ditulis sendiri oleh Imam Jazari, diajarkan. Tapi masih mengalami kesulitan, qiraat 10 langsung, waduh gitu. Maka akhirnya apa? Karena merasa masih kurang sukses seperti apa yang ditempuh oleh pola pengajarannya Imam Asy'atibi, akhirnya Imam Jazari menulis lagi 3 imam. Ya, 3 imam Abu Ja'far ya, terus Yakub dan Kholaf dengan ngambil dua perawi seperti yang ditempuh oleh Imam Asy'atibi, namanya kitab Ad-Durrah Al-Mudhi'ah. Nah, maka akhirnya belajar qiraat 10 itu yang 7 menurut toriknya Asy'atibi, yang 3 imam menurut toriknya Ad-Durrah yaitu torik Ibnu Jazari 3. Maka akhirnya menjadi qiraat al-asr as-sughra. Kalau an-nasr langsung tadi atau Thayyibatun Nasr itu al-qiraat al-asr al-kubra yang banyak ya, yang gede ya al-kubra itu. Nah, kalau yang kecil apa? Qiraat as-saba ya ala ya apa Thoriq Asy'atibi ya, Thoriq Asy'atibi ditambah 3 Ad-Durrah Al-Mudhi'ah oleh Ibnu Jazari. Alhamdulillah biidznillah saya Ustadz Nasin belajar itu yang 10 qiraat ini. 10 imam ini kita belajar selama 4 tahun. Nah, dan terus dihafal waktu itu. Nah, ini supaya tahu perjalanannya. Tapi setelah Ibnu Jazari tahun 14 Masehi ya, abad ke-14 Masehi 1400 dulu itu kehidupan apa itu eksistensi qiraat pembelajaran itu makin redup, minimal stagnan tapi redup, makin redup selama bagaimana juga ilmu-ilmu yang lain dalam fikih dan lain-lain itu mulai redup ya, seiring dengan keredupan apa itu kesultanan atau khilafan Islam yang asalnya menyatu di Bani Abbas sana, akhirnya
muncul kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan kecil, baik di India, ya, baik termasuk di Indonesia juga ada sultan. Jadi sultan-sultan itu terus nanti akhirnya muncul kekhilafahan di Utsmani sana, ya, di Turki sana. Jadi itu sudah perjalanan jauh sehingga Islam sendiri bukan makin berkibar, masa keemasannya sudah makin redup juga sama dengan kehidupan atau eksistensi keilmuan dan peradaban Islam makin meredup, muncullah peradaban Barat di mana Barat tahun 1500-an Masehi, ya, pasca Ibnu Jauzi juga itu berarti dan adanya perang salib atau perang Sabil selama dari 12 sampai selama 250 tahun. Nah, dari situ interaksi antara Barat dan Timur, ya, dan lain sebagainya, maka baru ada revolusi industri di Barat yang akhirnya Barat menguasai menguasai peradaban di dunia. Nah, mulai waktu itu berhadapan dengan khilafah Utsmaniyah di Turki, ya, sampai 1825 kekhilafahan Turki runtuh, ya, sehingga khilafah oleh Kamal Atatürk Turki, maka khilafah Islamiyah sudah nggak ada di bumi, di dunia ini. Jadi baru 1925 itu ya di kakek kita, ya, buyut kita itu masih ada, termasuk Sultan Jogja itu dulu yang membaiat, ya, kesultanan itu ya dari Turki sana dulu. Di pertama kesultanan di dunia Islam, ya, termasuk di mana saja. Kesultanan Sulu di Indonesia kan ada, ya, Sulu, Brunei, Delhi, dan lain sebagainya, itu semuanya dulu yang membaiat, yang meresmikan, artinya yang mengakui adalah dari khilafah Utsmaniyah Turki. Nah, jadi ini tadi perjalanan kiroat akhirnya sampai. Nah, keredupan itu baru muncul setelah 1971 yang oleh ulama Al-Azhar, ya, mengadakan seminar mengkritisi, mencermati eksistensi kiroat yang mutawatiroh, ya, kehidupannya atau eksistensinya plus tersebut, tausiah atau rekomendasinya, ya, mempelajari, ya, kiroat yang mutawatiroh, entah itu kiroat sab'ah maupun kiroat al-asroh, entah yang akubro ataupun al-sugro, itu dipelajari kembali, ya, eksistensinya. Nah, maka alhamdulillah muncul PPIG terus di dunia. Itu kita belajar itu, ya, semangat dari rekomendasi ulama Al-Azhar tersebut. Maka kita itu dari Al-Azhar semua, Hussein Kiroat, Abdul di bawah, semua guru-guru saya dengan Ustadz Hasan itu semuanya dari Mesir, nggak ada yang dari Saudi, itu nggak ada. Saudi itu banyak dosennya hanya tauhid aja. Jadi semua kiroat itu, ya, yang menyelamatkan itu ibaratnya, ya, itu dari ulama Al-Azhar, dari Mesir, ya. Kalau nggak ada itu, ya Saudi sendiri baru mengenal kiroat itu setelah Al-Quran dari Al-Azhar, dari Mesir.
Mesir gaji yang besar. Nah, tapi sekarang saya tanyakan ke teman-teman, dosen-dosen dari Mesir sudah mulai ya berkurang, sangat berkurang, ditangani sendiri kalau di Saudi Arabia oleh orang Saudi sendiri. Nah, sehingga ya dari itu sekarang bahkan untuk S3 khusus kiroat itu sudah muncul ya di Sudan sana, lagi di Maroko sana. Ya. Jadi sudah bertebaran, alhamdulillah ya, karena kalau tidak dipelajari, tidak dilestarikan ya, menurut tausiah atau rekomendasi dari ulama Al-Azhar tahun 1971 tersebut, ini nggak dipelajari, nggak ada yang melestarikan, suatu saat yang akan datang itu akan hilang dari peredaran dunia. Jadi orang tidak mengenal lagi, dan kalau nggak ada yang jadi kan berarti nggak meneruskan. Jadi alhamdulillah bina, insya Allah kita ini yang menjadi generasi penerus dalam rangka untuk ikut andil melestarikan ya kiroat Al-Quran atau bacaan Al-Quran yang macam-macam diturunkan oleh Allah SWT. Berarti kita ikut andil melestarikan. Nah, nanti makanya sekarang tidak 100%, ya sebisanya. Nah, dalam hal ini kita insya Allah akan mempelajari qiraat Nafi menurut menurut Waras, dan nanti dengan Abu Amr menurut Iwan Ad-Dudi. Kenapa kita milih itu ya? Karena sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, di Indonesia itu mulai tahun 2002 ada musabaqah qiraat sab'ah, cabang qiraat sab'ah, di mana buku-bukunya dan alhamdulillah termasuk peraturan, nilai, jumlahnya berapa, poin-poin yang delay apa, itu semuanya itu konsepnya saya semua, termasuk makro-makronya sampai sekarang ya. Alhamdulillah, berarti kalau kita belajar apa yang sudah Anda terima, walaupun yang qiraat sab'ah, baik yang mujawad ya, mujawad itu yang dengan lagu, dengan murotal. Murotal ada yang ada remaja, ada yang ada yang dewasa, ada yang dimusyawarahkan. Yang dimusyawarahkan sudah 3 imam, yaitu Imam Nafi berarti Qolun Waras, Ibnu Katsir berarti Al-Bazi dan Kubu. Nah, 3 imam ini ya sudah kita bikin bukunya. Nah, yang paling sulit ya itu adalah yang kita pelajari ini, yaitu Waras ya. Dan nanti kenapa Waras? Karena ada An-Naql, ada Al-Imalah, As-Sughra ya, dan lain sebagainya. Di sana ada silah mim jamak, ketika setelah mim jamak berupa hamzah koto. Jadi ada perbedaan dengan hafaz. Kalau yang Aduri dan Asusi ada ada imalahnya, ada juga ataklilnya, ada juga untuk Asusinya itu ada itu kabirnya. Jadi ada banyak perbedaan dengan apa. Nah, kenapa kita hanya kok enggak dengan kolon? Insya Allah kalau kita sudah menguasai pola penulisan ya, memahami dan bisa bikin untuk Waras ini, satu buku ini, insya Allah nanti untuk Qolun dan Ibnu Katsir, karena kita itu kan satu semester kan hanya 15 kali pertemuan, nggak mungkin kita mau makan 3 imam berarti 6 perawi, kita telan semua itu nggak, waktunya nggak mungkin. Ya maka yang sulit-sulit aja yang kita pelajari, yang kita nanti Anda kalau sudah terbiasa itu dengan melihat buku saya yang walaupun kolon Ibu Kartini sudah ada juga, Anda melihat itu aja, insya Allah langsung paham. Ya. Oke, jadi begini,
Oleh karena ada yang belum menerima, tolong di kaidah qiraat 7, Neng. Dibuka kaidah qiraat 7. Nah, coba tolong Rizda buka daftar isinya kaidah qiraat 7. Sudah, Pak. Ya, kemarin sudah belum itu? Sudah kita bahas belum? Sudah. Belum. Apa nih? Kaidah qiraat 7 belum, Pak. Oke, jadi begini ya. Kita belajar qiraat sama. Nah, ini saya ulangi lagi. Jangan sampai kita ya di luaran orang awam begini. Anda di IKI itu belajar qiraat apa ya? Iya, belajar qiraat sama. Itu belajar 7 macam bacaan Al-Qur'an. Terus ada yang bilang ya sana juga ngikut aja iya. Kalau kita belajar qiraat sam'ah itu bukan 7 macam bacaan Al-Qur'an. 7 imam ya, tapi kenyataan belajar Al-Qur'an itu ya masing-masing imam tadi menurut mulai dari Abu Amr Ad-Dani abad ke-5 Hijriah ya, diambil 2 perawi. Nafi, Qaulun Waris, Dukatul Abbasibul, Abu Amr Ad-Dani itu. Nah, bacaan Al-Quran itu boleh disebutkan imamnya ketika bacaan kedua perawi sama. Kalau tidak sama, maka tidak boleh kita menyebut bacaan imamnya. Walaupun kenyataannya, ya bacaan kedua perawi, namanya Nafi, perawinya Qaulun Waris itu, ya itu perbedaannya ya banyak sekali, ya banyak sekali. Satu ayat ya 2 ayat atau satu surat yang pendek aja ya mungkin yang surat pendek entah wal asri entah apa ya wal asri juga nggak sama antara kolun dan waris itu ya mungkin surah al-fatihah aja sama dengan salah satu bacaan kolun untuk waris dan kolun tapi salah satu wajah bacaannya yang sukun mim jama itu sama dengan bacaan sama dengan antara kolun dengan waris ya salah satu wajah bacaan kolun ketika mim jama dibaca sukun itu sama dengan bacaan waris pada surat Al-Fatihah. Nah itu boleh. Ayo bacaan nafi pada surat Al-Fatihah ya baca aja seperti kayak Hafiz cuma malikinya dibaca maliki. Nah itu tapi dengan nafi ya riwayat kolun salah satu wajah bacaan karena kolun itu untuk mim jamaknya ada silahnya kan jadi bacaan nafi ala habis sukun dengan sukun mim jamak itu berarti bisa kolun salah satu wajah bacaan dengan juga waras gitu. Nah itu sama nah boleh disebutkan bacaan imam. Kalau nggak sama nggak boleh kita menyebutkan bacaan imam harus diurai dulu untuk karena kenyataannya dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, kalau kita teropong dari atas, itu bacaan masing-masing perawi dari imam, jadi 2 perawi dari imam, itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Kolun dan waris itu nggak sama. Al-Bazi dan Kumpul banyak yang nggak sama. Kalau kita tinjau dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, walaupun sekali lagi ayat-ayat tertentu atau surat-surat pendek tertentu itu banyak yang sama. Ya. Untuk Subah dan Hafiz saja ya, surah Al-Fatihah sama, Subah dan Hafiz. Qul a'udzu birabbin-nas sama, Subah dan Hafiz. Al-Falaq, Subah dan Hafiz sama. Begitu surat Al-Ikhlas, hafiznya walam yakulahu kufuan ahad, terus subahnya walam yakulahu kufuan ahad. Lah sudah lain di situ. Awal surat Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nah, kalau si apa nama Subah
tehe, nah gitu. Tohanya baca tehe, hamim, hemim, yasin, yesin, kafaya, kafaye, ain, kafaye, kafaye, ain, sod. Itu bacaan siapa? Bacaan subah. Kan sudah jauh kan itu. Baru itu aja banyak sekali antara subah dan nafil. Dan insya Allah Indonesia, Lajnah Pentasi Al-Quran itu akan bikin mushaf ya untuk riwayat subah. Ya, riwayat subah. Alhamdulillah kita setahun ini sudah mengoreksi saya dengan Ustadz Asin sebagai pakar di situ. Nah, nanti kalau sudah ya kita setiap bulan sekali ya kita rapat membahas itu bagaimana penulisannya. Insya Allah tahun depan itu sudah tercetak, insya Allah lah ya. Tapi ya kita usulkan jangan buru-buru karena ini masalah Al-Quran. Nanti kalau begitu ada yang keliru, ada yang salah, itu malah bahaya, ribut malah nanti. Karena qiraat Al-Quran atau selain hafaz itu di Indonesia sendiri juga walaupun di dalam MTQ nasional ada salah satu cabang, tapi tidak semua ulama Al-Quran di Indonesia itu semuanya sudah mengenal A sampai Z-nya masalah qiraat. Ya, baru ada yang sedang mengenal, baru dengar-dengar saja dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati kita. Nah, tapi kalau nggak dari mulai sekarang kapan lagi? Karena kita itu orang Indonesia itu baru melek kembali setelah tahun 70-an. Apalagi lebih melek lagi ketika ada musabaqah qiraat al-sab'ah di MTQ nasional. Nah, oke. Nah, dari sini ya, kalau sekali lagi tadi apakah qiraat sab'ah itu kita belajar 7 macam bacaan Al-Quran? Tidak. Yang benar kita akan mengkaji atau belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Ingat, bukan qiraat sab'ah itu bukan belajar 7 macam bacaan Al-Quran, tapi 14 macam bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan pada nama perawinya. Gitu ya. Karena perawinya itu nggak ada yang sama, perawi satu imam aja nggak ada. Perawi imam satu dengan perawi sama lagi gitu ya. Ya, jadi kalau paling sulit ya belajar qiraat sama itu untuk hamzah itu paling sulit ya. Kedua waras, ini supaya tahu kalian ya. Waras, yang ketiga asusi. Nah, jadi yang keempat itu Al-Kisai ya. Nah, terus yang lainnya itu hampir nanti itu tidak sesulit ya. Tidak sesulit seperti kayak Hamzah. Yang lainnya itu yang paling mudah ya kata kita orang Indonesia ya hafaz. Tapi kepingin agak mudah lagi yang hampir agak mudah itu Ibnu Dakwan. Nah, Islam itu sudah agak sulit lagi karena ada wakaf pada wakafnya itu pada Hamzah umpama ikro. Ikro itu untuk Islam ikro. Amlam yunabba, amlam yunabba. Nah itu kalau wakaf untuk Islam. Tapi Ibnu Dakwan masih kayak banyak kayak hafaz. Jadi lebih mudah lah gitu ya. Tingkatan kemudian kesulitan ketika kita belajar belajar qiraat sab'ah itu adalah belajar 14 macam bacaan Al-Quran. Yang berarti ketika mustabaqah tilawatil Quran di mustabaqahkan 3 imam, Nafi, Ibnu Katsir dan Abu Amr, berarti berapa? 6 riwayat. Nah, oke, dalam semester ini kita belajar 3 riwayat, yaitu siapa? Wares, terus Abu Amr berarti Ad-Duri dan As-Susi. Oke, nah kita kembali ke daftar isi kaidah qiraat 7 tadi. Nah, coba dilihat di Rizda, itu kan
daftar isinya kan ada bagian pertama, ada ya? Iya, Pak. Ya, bagian pertama, kalau kita ada bagian pertama, itu logikanya mesti ada bagian kedua atau tidak? Harus ada, Pak. Atau ada. Nggak mungkin kita bagian pertama, terus tahu-tahu nggak ada bagian kedua atau bagian ketiga. Ya nggak usah bagian pertama, nggak usah. Itu istri pertama ya. Heeh. Kenapa kok ada istri pertama? Karena ada istri kedua. Kalau istrinya cuma satu kok bilang istri pertama ya nggak bener redaksinya. Ya itu istrinya ya, lah gitu aja. Istri cuma satu bilang ini istri pertama ya, nggak cocok pertanyaannya. Oke, nah coba bagian pertama ini judulnya apa namanya, Neng? Kaidah umum. Kaidah umum atau dalam kurung Al-Qaidatul Usuliyah. Al-Qaidat Al-Usuliyah. Nah, ingat-ingat. Jadi kita belajar qiraat sab'ah, ingat-ingat. Itu mesti harus menguasai dua kaidah. Bagian pertama yaitu Al-Qaidat Al-Usuliyah yang bahasa Indonesianya adalah kaidah umum. Nah, terus yang bagian kedua coba dilihat, Neng, di jilid 2-nya. Semuanya dilihat. Stabilo Kaidah di kaidah apa? khusus farsul Kaidah huruf. atau farsul huruf. Jadi kita belajar qiraat sab'ah itu harus menguasai kaidah usuliyah atau kaidah umum, dan bagian kedua adalah farsul huruf atau kaidah usul. Kaidah umum itu terdiri dari berapa bab sih yang kita kaji? Coba bab 1 apa? Bab 1 isti'azah. Babul Isti'adzah isti'azah. untuk imam 7. Jadi isti'adzah itu untuk imam 7 atau imam qiraat sab'ah itu bagaimana? Atau pakai isti'adzah wajib atau sunnah, dan terus redaksinya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi minasyaiton saja boleh, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu was-samiul alim atau boleh atau tidak. Nah, itu akan bahas untuk imam 7. Oke. Terus bab 2 Babul basmalah, Pak. babul basmalah. Basmalah itu untuk imam 7 ya. Itu kalau baca basmalah itu di awal surat atau setiap awal surat, apa baroah segala itu, surat at-taubah itu pakai enggak? Kalau kita dari awal surat bagaimana, kalau menyambung dari akhir surat dengan awal surat berikutnya untuk imam 7 itu gimana bacaannya, riwayatnya bagaimana? Nah, itu di sini untuk imam 7. Bab 3. Bab mim jama. Oh, Mim jama. bab mim jama. Jadi kalau ada mim jama itu setelah diteliti para ulama ya, mim jama itu untuk baca imam 7 itu bisa dirumuskan ya, dirumuskan dalam kajian di bab mim jama. Untuk mengetahui bacaan imam 7, entah kolun, entah warid, entah Abu Katsir, entah Abu Amr, entah pokoknya imam 7, kalau ada mim jama, dan nanti kan di sana mim jama itu apa. Nah, bacaan imam 7 akan ketahuan di bab mim jama. Bukan untuk termasuk bacaan hafiz, karena hafiz itu salah satu perawi dari imam 7 yaitu Asim. Terus bab apa lagi yang keempat? Idgham kabir, Pak. Idgham kabir. Idgham kabir itu apa sih? Dari imam 7 yang pakai idgham kabir, yang idgham kabir itu Astusi dan lain sebagainya. Tapi ada syarat surutnya, setelah diteliti para ulama, bacaan Astusi itu begini-begini dan begitu-begitu. Macamnya ada berapa, jenisnya apa, syarat surutnya seperti apa. Di bab idgham kabir. Lanjutannya berapa? Hakinayah. Bab 5 hakinayah, Pak. Apa? Bab? Hakinayah. Hak hidayah itu kayak kita hafes itu kan yardahulakum, itu mesti di sini ya, yardahul ma ansanihi illa syaitan, lah mesti di sini. Ya akhirnya ya wa may yattaqhi faulaika, lah itu di qalu arji wa akhahu arsil madai arji, di sini dan lain sebagainya ya. Ini hak.
kinayah untuk Imam 7. Terusnya Neng. Babul mat wal qasar. Mat koster mau tumbat kopi, mat wajib mutasil, mat jaim fasil, mat badal, mat lazim, ya mat matlin, itu semuanya mah di sini untuk Imam 7. Oke. Nah, terus. Selanjutnya bab hamzataini min kalimatin. Nah, dua hamzah dalam satu kata. Mau a'andar tahum, mau a'indakum, mau a'unabiukum untuk baca Imam 7 di sini. Nah, bacanya modelnya seperti apa? Apa tasil, apa idqol, dan lain sebagainya, atau tidak idqol, atau baca tahqiq, atau ibdah, sama di sini. Oke? Nah, Selanjutnya bab 8, Pak. Dua hamzah dalam dua kata. dalam dua kata, minas sama ayah, sufaha ulaika, dua hamzah itu baca Imam 7 mana? Ada yang dibuang hamzahnya, yang pertama mungkin yang kedua, dan baca tasil ada diibdalkan. Oh, itu Imam 7 di sini. Jadi jangan di bab mat dan koster, walaupun kadang-kadang itu berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Terus Bab 9 hamzah mufrad. bab hamzah yang sendirian. Pokoknya ada hamzah selalu jadi masalah. Nah, jadi ada hamzah satu aja dan ada masalah, apalagi dua tadi. Dua hamzah dalam satu kan, dua hamzah dan dua lebih ada masalah. Itu ibarat aja ya. Jadi kalau ada hamzah mesti ada masalah. Ingat, ada hamzah baik tulisan maupun bacaan. Tulisan berarti Rasul Usmani nanti. Ya, oh tapi Anda sudah lewat ya. Nah, termasuk bacaan itu pasti ada masalah. Hamzah selalu ada masalah. Ya, untuk Imam 7 ada mukminin, ada muminin, ada lu'lu'an, ada lulu'an, ada lulu. Kalau wakau lulu'a dan lain sebagainya. Oke, dan terusnya Bab apa? Bab 10 pemindahan harokat hamzah ke huruf mati Harokat itu nakel itu loh, ada kota flaka, ada filardi, ada termasuk syai'ah ya, dengan apa itu huruf linnya ya. Nah, itu babnya di sini karena ada yang baca syai'an itu saya, nah, pindah ya. Syai'an ketika wakaf saya, nah, itu untuk bacaan Imam Hamzah. Jadi itu pemindahan harokatnya Hamzah ke huruf mati sebelumnya. Oke. Terus. Bab 11 bacaan Imam Hamzah dan Hisham ketika wakaf pada huruf hamzah. Bab 11 ini kalau ada Hamzah, yang tadi kita bilang ada huruf Hamzah mesti jadi masalah. Wakaf apalagi. Utamanya untuk Imam Hamzah. Makanya yang kita bilang tersulit itu Hamzah. Karena Hamzah ini ada wakafnya ini. Wakaf ini itu kalau nggak kita kuasai penuh, waduh, sulit. Karena ini saling berhubungan. Ya, suka-suka kaidah di sini, kaidah keberapa, satu, kedua, itu saling berhubungan dengan kadang-kadang berhubungan dengan bab yang lain juga. Maka ini harus banyak latihan, ya, banyak latihan. Tapi sulit apapun. Biasanya begini, kalau bab wakaf Imam Hamzah aja paham, biasanya yang lain paham gitu ya. Sudah kita perkenalkan dulu, mudah-mudahan masih ada ingin dua dikit. Nah, selesai bab 1, baru bab 2, ya kok jilid 2, kok jilid 1 selesai, jilid 2, yaitu apa? Bab 11 kan? Bab Bab 12 12. Oke, coba Al-Izhar dilihat. dan Al-Idgham, Pak. Izhar, idgham. Ittakhadta. Labita itu bacaannya labita atau labita. Faqad dhalla atau faqad dhalla. Ya. Umpamanya laqad ja'akum atau laqad ja'akum. Itu baca 67 di sini. Baca apa itu? Pembahasannya. Yasin wal Quran atau Yasin wal Quran. Nah, itu di sini ya bacaannya. Mayyakulu atau mayyakulu di sini bacaan idgham. Dan idhar maksudnya idgham shaghir di sini, bukan idgham kabir. Untuk bacaan Imam 7. Kalau idgham kabir hanya untuk asusi. Kalau di sini idgham dan idhar ini membahas idgham shaghir, yaitu huruf yang pertamanya berupa huruf mati. Nah, itu di sini. Ittakhadta atau ittakhadta.
Akhadtum atau akhadtum. Nah, oke, dan lain sebagainya. Terus Bab apa? 13 Ke-13 Al-Fat, Al-Fatih, Al-Imala, dan Musa atau At-Taklid. Musi, ya. Isa Pak Isi, Abstorim atau Absterihim, ya. Huda atau Hude, nah, itu semuanya di sini, ya. Wakina ada bandar atau wakina ada bandir, nah itu di sini pembahasannya. Nah, ini banyak, ya, ini banyak untuk menuju. Itulah yang termasuk Hamzah sulit itu karena apa? Rumusan-rumusan bacaan Hamzah pada bab di sini tuh hampir Hamzah ya rata-rata Hamzah itu semuanya ada. Walaupun nanti gacuannya atau apa bersama dengan Al-Bisai, saya juga suka ya bersama dengan Wares walaupun Waresnya itu At-Taklil atau sama dengan Abu Amr berarti Abdul Asusi walaupun pada khusus alif tanisnya yang dibaca mungkin imalah mungkin at-taklil. Nah, terus ini 13. 14 apa Neng? Bacaan Al-Imala Al-Kubro untuk mazhab Al-Kisai Nah, pada al-kisai hatamu. ketika wakof atau wakina ada apa fil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itu hasanah itu rohmi. Nah, itu bacaan Kisai kawakunya indah pada Anis dan otomatis dengan sebelumnya kasifah, kasifih, robah, robi, ya itu uh, hanya Al-Kisai. Itu pun ketika wakaf. Oke, itu ke-14. 15 itu Cara-cara bab Imam roh. Qiraat baca. Ya, roh itu apa? Ghaira apa ghaira? Nah, ya, ghaira, ghaira, ghaira. Lagi apa itu apa siroto apa ya termasuk yang kita untuk hafes itu baca Imam 7 yang ditajwid umpamanya itu khobirun atau kalau wakaf khobir itu dibaca tebal apa tipis roknya. Misro itu dibaca tebal apa tipis untuk Imam 7 utamanya di sini untuk ciri khas Fars itu di sini ya umpamanya lagi Rasulun bi Rasulihi itu dibaca apa itu eh, dibaca dengan tarkik roh atau tidak untuk ini secara surutnya di sini. Nah, jadi nanti ini untuk kalau sudah mudah-mudahan minggu depan kita sudah masuk untuk wares kalau bukunya udah dianu sudah kita nanti mungkin gantian ya wares pertemuannya wares minggu berikutnya Abu Amr. Jadi gantian gitu sehingga kita dalam belajarnya tidak urut kacang, tidak urut ayat, tapi kita comot tanya comot sini, tapi pola pemahamannya nanti akan kita jelaskan. Insya Allah bisa. Oke, dah. Terus apa lagi ini bab roh, bab Bab, lam, mm, lam. bab 16. Siapa yang baca sholatihim apa ya sholatihim. Nah itu utamanya ini ciri khas bacaan waras seperti juga Pak ciri khas bacaan tarkik roh tadi di dalam bab 15. Di bab 16 ini ya sholatihim, sholawatihim, mutolokot, ya atoloku, ya matolahi, matolohi dan lain sebagainya. Nah, syarat surutnya itu seperti apa? Nah, itu nanti untuk bacaan Imam 7. Tahu utamanya di sini kalau waris yang baca taklid selain waris berarti Imam 7 selain waris berarti baca dengan tarkik lam. Oke, terus 17 Wakaf pada akhir kata. wakaf pada akhir kata, di mana akhir kata selama ini kita hanya taunya sukun. Iya, karena dua iya karena stain sukun. Yang asalnya huruf hidup jadi sukun. Ihdinas siratal mustaqimah dari sukun. Mustaqim. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahim. Nasta'inu, nasta'in. Nah, ini untuk baca Imam 7 berarti termasuk hafaz. Ada yang bisa dibaca sukun, boleh juga dengan al-ismam, boleh juga dengan arau. Nah, itu cara surutnya di sini.
ya. Itu suruh Imam 7 berarti termasuk 17. 18. Wakaf pada Khot Utsmani. Nah, makanya kiroat dengan host Utsmani atau Rasul Utsmani itu sangat berhubungan erat, sangat berkaitan, ya. Rahmat, ya. Rahmat itu atau nikmat, ya, atau samarot. Ada yang taknya itu tertulis dengan panjang mabsutoh, ya. Ada yang marbutoh, ada yang bulat. Nah, itu kalau untuk baca Imam 7 macam mana? Nah, kalau ada umpamanya fi dengan ma. Nah, fi dengan ma ada fi sendiri, ma sendiri, ada ditulis nyambung, ada yang dipisah. Nah, itu kalau wakaf untuk Imam 7 macam mana? Nah, itu sangat berhubungan erat, ya. Hanya termasuk wakaf Imam Hamzah. Nah, tadi yang bab 11 itu ya sangat berhubungan erat dengan Rasul Utsmani. Makanya kita untuk menguasai qiraat sam'ah secara penuh itu harus juga menguasai ilmu Rasul Utsmani. Kalau tidak ya masih ada ngejumplangnya, masih ada yang uh, yang bolong, ya. belum 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 tertambali. Oke. Dan halaman apa itu? Berapa ini? Sekarang bab 19, Pak. Ya idofah. 19, ya idofah. Nah, ini ya a'lamu. Nah, itu ya. Ya a'lamu. Inni u'idzuha. Ya, dan lain sebagainya. Dan apa? Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum walidin. Nah, itu babnya ya idofah. Terakhir bab 20 Ya zaidah. ya zaidah, yaitu ya zaidah itu rosemnya enggak ada. Nah, itu rosem lagi. Makanya enggak menguasai ilmu rosemnya ya agak kesulitan. Ya, agak kesulitan. Yang penting mengenal bahwa di sini kalau ya zaidah itu tulisannya rosemnya enggak ada tapi bacaannya ada. Contoh umpamanya lakum dinukum wali adin, itu ada bacaan lakum dinukum wali adini. Nah, itu jadi rasulnya nggak ada tapi bacaannya ada. Mungkin nggak ada yaknya, aku tak tahu dini. Nah, oke. Dan lain sebagainya. Nah, 20 inilah yang termasuk kaidah usuliyah. Oke. Nah, nanti untuk waris itu kita comot dari sini. Kalau ini untuk bab 7 berarti untuk waris kita comot. Berarti untuk Abu Amr berarti aduli kita comot dari sini. Kita pilih bab aja. Kalau namanya waris itu di idgham kafir nggak ada, nggak mungkin kita tinggal aja. Berbeda nanti kalau aduri asusi berarti asusi yang pakai ibnu yang masuk di kafir. Nah, umpamanya lagi wakaf Imam Hamzah bab 11. Kalau untuk waris sudah nggak masuk. Yang masuk itu hanya Hisam dan Hamzah. Nah, oke. Dan itu tadi Mad dan Kausar masuk, hak kinayah masuk. Ya nanti di dalam sini mudah-mudahan minggu depan untuk waris itu yang termasuk kaidah usuliyah, kaidah umum itu bab apa saja nanti kita comot untuk yang waris. Nah, di waris itu kita comot dari buku ini, akhirnya kita sudah tinggal masakan, ibarat masakan untuk waris yang berhubungan dengan kaidah usuliyah, baik dari bab basmalah, apa istiadah, bab masalah, mim jamak, ya. Nah, itu hampir kita tinggal mad dan koster, ya, dua hamzah dalam satu kata, dua hamzah dalam dua kata, hamzah mufrad, bab anakel, ya, bab idhar idgham, bab imalah, al-fatah dan at-taklil, bab apa wakaf Imam Al-Kisai ketika wakaf pada tadi nggak ada karena itu hanya untuk Al-Kisai. Nah, terus bab 15 itu masuk karena bab roh, bab 16 masuk, bab 17 wakaf Imam Hamzah
wakaf pada fi awakil kalim masuk, ya idhofah masuk, ya zaidah masuk. Jadi untuk waras nanti yang nggak masuk itu bab hamzah bab idgham kabir dan bab 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 idgham kabir dan bab ke-14 wakaf Imam Hamzah dan bab 11 wakaf Imam Hamzah dan Hisam dan wakaf Al-Kisai bab 17. Itu yang nggak ada. Yang lainnya ada, kita comot dari bab-bab tersebut untuk untuk waras. Begitu caranya. Nah, baru namanya idgham idgham kabir. Bagian kedua. Tolong bagian kedua, Neng. Halaman 158. Jilid 2. Ada, Neng? Bagian kedua. Bagian kedua halaman 158. Di halaman 158 ada alinea terakhir. Sampai di sini coba dibaca. Sampai di sini pembahasan bagian pertama, yaitu bab demi bab kaidah usuliyah atau kaidah umum dari bacaan Imam Tujuh secara panjang lebar dan terinci. Adapun bacaan Imam Qiraat yang belum terbahas dalam kaidah usuliyah akan dibahas pada bab kedua, yaitu bab-bab farsyul huruf berikut. Wallahu a'lam. Nah, oke. Jadi bab kaidah usuliyah sudah terbahas semua. Bikinnya buku juga sulit, alhamdulillah sudah selesai. Memahaminya juga sulit. Yang belum menguasai ya. Ya, maksudnya mengkajinya itu memang harus berulang-ulang, harus dicermati, nggak bisa harus fokus itu baru paham, terus dilatih ini hubungannya dengan kaidah yang ini atau bab ini. Nah, insya Allah kalau sudah terbiasa itu akan tidak ada kesulitan. Nah, baru farsul huruf, namanya farsul huruf itu apa? Kaidah khusus atau farsul huruf. Tolong Neng, halaman 158 di catatan kaki. Huruf akan membahas penjelasan bab 7 masalah tertentu di setiap surah dalam Al-Quran. Tentulah judul bab-babnya sesuai nama surah-surah, yaitu farsyul huruf surah Al-Fatihah, farsyul huruf surah Al-Baqarah, farsyul huruf surah Al-Imran, farsyul huruf surah An-Nisa, farsyul huruf surah Al-Maidah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kaidah usuliyah atau kaidah umum ada 20 bab tadi. Farsul itu karena nanti ada farsul surah Al-Fatihah sampai akhir. Ada nanti babnya banyak. Alhamdulillah kalau di buku itu baru sampai Ali Imran. Ini liburan kemarin itu tulis. Nah, nulisnya juga lebih gampang ya. Nah, itu sudah sampai surat At-Taubah. Nah, ini sudah kita ketik. Biasanya ngetik itu kan Mbak Ika lagi ada musibah, orang tuanya dipanggil oleh Allah. Akhirnya saya cari-cari yang bisa ngetik dari oret-oretan tulisan Latin saya yang waduh panas sana panas sini, coret-coret sini. Itu baru ketemu 2 minggu yang lalu. Jadi ini yang surat An-Nisa sampai surat At-Taubah itu lagi proses pengetikan. Nanti ngetik bukan sekali 2 kali, kita koreksi. Itu kurang lebih 7 kali ya. Itu baru agak rapi, nanti masuk ke percetakan ya ada dummy, kita koreksi lagi baru naik cetak. Jadi mudah-mudahan ya bulan depan ya sebulan lagi atau paling lama 2 bulan lagi itu sudah tercetak farsul huruf sampai surat At-Taubah. Nah, mudah-mudahan ya nggak ada kesulitan dan saya sehat. Oke. Nah, coba jadi ini tadi farsul huruf. Tolong 161, Neng. Sudah, Pak. Farsul huruf surat Al-Fatihah kan? Iya. Ya. Coba di pengantarnya bawahnya itu dibaca. Yang Ya, ya pas bawahnya farsul huruf surah Al-Baqarah kan ada pengantarnya itu.
Yang bacaan Asim dan Al-Kisai pada lafaz Malik. Bukan. Bukan. Yang Pengantarnya di atasnya farsul pas. huruf biasa disebut kaidah khusus, yakni suatu kaidah. Bukan, Pak. Iya, yang itu. Baca dulu supaya tahu kita farsul itu apa. Farsul huruf biasa disebut kaidah khusus, yakni suatu kaidah yang menjelaskan bacaan lafaz tertentu oleh imam tujuh pada ayat dan surat tertentu pula. Dengan demikian, kaidah ini akan tersebar di masing-masing surat dalam Al-Quran. Misalnya, kaidah bacaan lafaz maliki pada surat Al-Fatihah oleh imam tujuh hanyalah boleh diberlakukan di sini saja. Tidak boleh diberlakukan pada lafaz maliki yang di surat An-Nas. Berbeda dengan kaidah umum ada usuliyah yang menjelaskan bacaan imam qiraat pada suatu hukum bacaan yang dapat diberlakukan di mana saja dalam Al-Quran. Misalnya hukum mim jamak, mad mutasil, dan lain-lain. Namun, bacaan suatu lafaz yang dijelaskan pada bab farsul huruf maupun kaidah umum tidaklah bersifat mutlak. Artinya, penjelasan kaidah suatu lafaz tertentu pasti dibahas dalam bab farsul huruf. Begitu juga sebaliknya, tidak semua kaidah yang bersifat umum pasti dibahas dalam bab kaidah usuliyah. Ya, jadi pada umumnya saja. Jadi kalau kaidah usuliyah atau kaidah umum itu berlaku secara umum dimanapun berada dalam Al-Quran, di ayat manapun. Contoh, mad jaiz fasil, bacaan imam tujuh, itu dimanapun baca fasil, bacaan imam tujuh, ya di ayat manapun, di surat manapun, ya tetap mat mutasil, majim mutasil, baca imam tujuh, bagaimana? Lah itu dimanapun baca imam tujuh, nah gitu. Berbeda dengan farsul huruf, yaitu menjelaskan ya penjelasan bacaan imam tujuh atau perawinya ya pada lafaz tertentu di surat tertentu atau di ayat tertentu. Nah, tapi bandingannya tadi sudah kita bilang, belajar yang berhubungan, belajar qiraat ya, yang berhubungan dengan kaidah usuliyah itu lebih sulit ya kalau dibandingkan dengan yang farsul huruf. Karena farsul huruf itu begitu baca aja langsung paham. Misalnya coba sebagai contoh, coba nomor 1 bacaan Maliki, Neng. Bacaan imam tujuh pada lafaz maliki dalam ayat Maliki Yaumiddin surah Al-Fatihah. Ayat 4. Al-Kisai dan Asim membaca lafaz maliki pada ayat Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Dalil Syatibiyah, wa Maliki Yaumiddini rawihi nasir. Nah, jadi itu ya, sekali lagi, ini pola memahaminya. Setelah judul nomor 1 itu, di bawahnya kan tulisannya miring. Nah, tulisan miring itu hakikatnya terjemah bebas dari bait syatibiyah bawahnya. Jadi terjemahnya lebih duluan daripada bahasa asingnya, yaitu bahasa Arab, yaitu bait syatibiyah. Wa maliki yaumiddini rawi nasirun, seharusnya kan baitnya dulu, bahasa asingnya dulu, baru terjemah. Tapi enggak ini. Itu terjemah bebas, saya tulis miring, baru itu isinya wa maliki yaumiddini rawihi nasirun. Nah, gitu. Semuanya polanya dari jilid 1, jilid 2 semuanya kayak gitu. Jadi yang tulisan miring itu adalah terjemah bebas dari bait sesudahnya, dalil syatibiyahnya. Oke. Baru ada penjelasan. Penjelasan itu dalam kitab namanya syarah. Syarah syatibiyah. Syarah itu kitabnya ribuan ya. Ya, banyak sekali kalau dari dulu ya, walaupun sekarang yang terkenal paling tinggal puluhan aja ya. Tapi kalau dihitung dari zaman Imam Syatibi dulu ya, Syarah Syatibiyah yang apalagi yang nggak tercetak itu ya banyak ya, ratusan bahkan ribuan. Oke. Ya dari sini Syarah itu ya ini minimal minimal 3 sampai 5 kitab saya ini hebat. Ada yang sedang apa itu sangat ini kita di sana-sana dia
kita tuangkan dalam bahasa Indonesia yang kita tulis dengan metodologi penulisan karya ilmiah seperti selama ini. Jadi ada judul, ada bab, ada judul, ya, terus judul, ada syarat, semuanya ada terjemahnya. Nah, itu kita supaya kalau kita ya ada pula yang nggak ada titik, nggak ada koma, ya, ya itu lebih sulit. Ini kami apa? Kan mudah kan? Oh, asim dan isai isbat alif. Nah, gitu kan ya. Bakil kuro. Nah, itu sudah langsung paham kita insya Allah. Asal tahu apal Imam 7 dengan perawinya. Nah, bakil kuro siapa? Nah, itu sudah langsung. Lebih itu baca langsung. Tapi kalau yang kaidah usuliyah, la ilaha illallah. Nah, itu sulit. Tapi kalau belum dikuasai, kalau sudah dikuasai ya tidak ada. Namanya ilmu itu kalau belum dikuasai, sulitnya. Kalau sudah dikuasai, malah gitu aja sulit. Mudah-mudahan kita dalam belajar itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oke. Ini tadi ya untuk mengetahui pola ya pembelajaran ilmu qiraat sam'ah ya. Jadi mesti berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum dan farsul atau kaidah khusus ya. Nah, nanti di dalam buku waris nanti polanya ya kayak ini juga ya, mesti mencakup kaidah usuliyah dan farsul huruf. Cuma polanya nanti agak berbeda dikit. Tapi kalau sudah masuk sana ya, sehingga kita waktu belajar asal tahu bahasa Arab dikit dua dikit dengan bahasa yang sangat sederhana, insya Allah kita akan bisa bikin ya dan insya Allah bisa. Oke, sementara mungkin gitu, dan tolong si yang belum terima tadi Neng Rizda ya, apa supaya kita cek di sini catatannya macam mana. Oke, sekian ya, tolong dilaporkan Neng ya. Ini RPS kemarin sudah ada belum? RPS mah tidak dikasih dari fakultas, Pak, tapi absensinya ada. Absensinya. Nanti mungkin kayak semester sebelum-sebelumnya, Pak. Ya, dari penjelasan Bapak ditulis keterangannya juga. Kalau RPS dari fakultas nggak ada. Tapi nanti coba saya tanyain lagi. Tanyain aja. Nanti cocokkan aja dengan RPS. Karena RPS itu kepentingan Kopertais sebetulnya, bukan kepentingan kita. Kalau kita mengikuti RPS itu ya namanya ada syaratnya. Harus ini rencana apa? Rencana pembelajaran semester. Nah, kayak gitu itu kan ya kita ngikuti sana ya kaku banget ya. Baca qiraat luas di situ dia hanya untuk ini, untuk itu. Nah ya enggak ya, maksudnya dicocokkan aja. Ditanyakan RPS-nya ke fakultas ya. Nanti dicocokkan pertemuan kedua itu apa? Cocokkan aja, laporan aja. Oh, babnya ini. Jadi lain dengan yang kita pelajari. Oke? Baik, Pak. Ya, oke. Sementara gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak.